Oh, pantesan pasti rebutan di daerah sini. Oke, yang ini panas, itu rusak. Ya, sumuk itu membuang energi ya, jadi akan cepat lapar, cepat marah dan sebagainya. Jadi kita akan cepat aja ya guys. Oke, ya sudah saya kirim bahannya. Ya, kita belajar tentang obat antiinflamasi ini versi bahasa Inggris. Nanti saya kirim yang versi saya belajar kebijakan ya, yang bahasa Indonesia yang gampang, itu banget ya. Ini update ya. Oke, ini dari buku Kasning edisi 15 sama Living Context Farmakologi sama Fornas tahun 2023 ya. Jadi tak kirim sekalian ya. Kayak bukunya terus dulu ya. Ada nggak? Mari saya dikasih sih cuma asisten farmakologi. Karena yang saya punya yang itu edisi 14. Ada. Anak ini dulu sedikit memang nutrisi, sedikit apa? Jadi dia udah jualin sekali cukup. Oke, sekarang kita belajar ini. Ini kira untuk obat-obat ini, ya sebetulnya penggunaannya atau mekanismenya hampir sama, ya. Oh iya. Nah, untuk ini adalah analgetik ya, non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID ya, atau kalau bahasa Indonesianya AIDs ya. Kemudian disease modifying antibiotic drugs atau DMARDs ya, ini obat-obat untuk artritis ya. Kemudian non-opioid analgesic dan drug use in gout atau asam urat ya, atau obat tirai. Lalu mohon jangan dijaga sendiri karena sumuk tambah aja pakai sumuk ya. Nyatet dulu sumuk. Oke, ini obat-obatnya ya, fungsinya adalah relief of symptom karena termasuk obat simptomatik ya. Obat simptomatik hanya diberikan jika simptom itu terjadi, sehingga kalau pas saya pantis masa telur berarti resep ini harus ditulis apa? PRN atau hasilnya apa nih? Prorenata atau kalau perlu ya. Jadi kalau besok resep paracetamol itu berarti harus ditulis PRN ya. Orang ini tak coret ya. Oke, saya belum bikin soalnya. Ini tak ada. Saya karena melihat ke layar aja. Ya, nanti tidak tanya. Saya nyari ini. Ada apa enggak? Oh, maaf saya. Berarti kalian bisa pakai ketinggian nanti sama masalah. Ya, oke. Nah ini contoh-contohnya ini dari Kasum ya. Ibuprofen ada di Indonesia ya. Kemudian ini nggak ada ya. Ibuprofen nggak ada. Indomethacin ada. Fenbutazol sekarang sudah jarang. Ibuprofen ada. Asam efenat, piroxicam ada. Ya, oke, ini adalah cara kerjanya, mekanismenya. Jadi yang pertama adalah adanya stimulus, yaitu rangsang atau adanya inflamasi, akan terjadi gangguan pada sel membran. Masih ingat ya, membran sel ada fosfolipid layer, ya. Nah di fosfolipidnya ini, fosfolipid yang ada di membran tadi akan berubah menjadi asam aramidonat dengan bantuan enzim fosfolipase. Nah, kalau misalnya kita mau menghambat di awal fosfolipase inhibitor yaitu kortikosteroid, contohnya obat kortikosteroid apa? Ya, gak usah takut salah. Apa mas? Methylprednisolon, apa lagi? Ojolan, mas ojolan, apa contohnya? Itu kamu pakai TBS itu dengerin apa? Lagu.
duduk. Apa contohnya? Contohnya apa Mbak? Kortikosteroid. Kortison, oke, tapi itu topikal ya. Yang orang, ya, saya tadi dengar suara-suara. Prednison, ya, ada prednisolon, prednison. Apalagi yang paling sederhana? Dexamethasone. Ya, dexamethasone. Ya, jadi ini. Jadi kalau yang ada kortikosteroid dia antiinflamasinya kerjanya di sini ya. Ini tentang tabel bagian ini harus dipahami ya. Kemudian asam aminobutyrat ini dia akan berubah menjadi mediator inflamasi ya, baik itu prostaglandin, tromboxan, prostasiklin ya. Ini dibantu oleh enzim siklooksidinase. Nah, kalau kita hambat ya siklooksidinase inhibitor ya, contohnya adalah obat NSAID. Ini prostaglandin, tromboxan, dan prostasiklin dan lainnya itu tidak akan terbentuk. Padahal si prostaglandin tadi fungsinya ini memediatori terjadinya inflamasi. Kalau ini nggak terbentuk, otomatis inflamasinya nantinya akan dihambat. Ya. Nah, ini jadi namanya siklooksidinase inhibitor itu kerjanya di sini, ya. Kerjanya di sini. Kemudian ini ada lipooksigenase inhibitor, ada reseptor antagonis leukotriene, ada colchicine. Nah, ini dipelajari sendiri, ya. Nah, untuk siklooksidinase itu ada dua, yaitu COX-1 dan COX-2. Ya. Bedanya apa? Untuk efikasinya terhadapnya itu sama antara COX-1 dan COX-2. Yang berbeda adalah apanya? Apanya? Kok ngeduding kacau? Lucu banget ya. Ini ada di sini. Apa itu? Bedanya apa, Mas? Kerjanya sama-sama di COX ya, cuma satunya lain itu. Ya, bedanya apa? Efikasinya sama nih. Yang beda apanya? Kayak di share PPT ini diwaca orang atas ini. Kalian kalau yang WA saya siapa nih yang WA? Yang WA itu kan mohon maaf dokter, apakah boleh meminta PPT terus? Template ya kayaknya ya. Tinggal mau ganti omongnya kita. Tapi kok minta share PPT orang terus. Dan saya kan berarti langsung buat share-nya di kelas loh. Apakah dibaca? Dan senyuman sudah tahu jawabannya. Hari ini ada kuliah tahu praktikum rekas apa bom gak ada kok itu belajar. Itu habis sampai dong saya orang giling dulu. Kemarin ada apa? Orang praktikum. Tak nyentuh kakak tingkat tuh biasanya. Mau dia gitu. Dokter Mariani kan dosen saya, ya dokter mikrobiologi dosen saya. Terus orang praktikum mikro ya gambar bener-bener. Jadi itu kan masih sama. Tapi nyentuh kakak tingkatnya nyentuh kakak tingkat. Dan selama-lamanya kayak gitu. Dan saya dulu juga gitu. Sebetulnya gini ya, kalau orang praktikum itu kan yang gila itu banyaknya itu kan, ya banyaknya. Tapi kan, ya, kok kan gurunya nyalin dan, ini kemarin ya Semarang ya, saya difoto dari atas itu, ada yang fotoin saya. Saya malu, coba dari atas. Karena anak-anak itu lebihnya foto ya, jadi biasanya juga ikut hobi foto. Oke, sekarang bingung ya. Oh ya, bedanya apa COX dan COX-2? Mekanismenya sama, cuma beda tempatnya aja. Tapi yang beda adalah apa? Side effect-nya, ya, efek sampingnya. Pada COX-2 dia lebih minimal iritasi lambung, ya. Jadi efek
Heinz itu banyak di iritasi lambung, tapi kalau untuk Cox itu dia lebih sedikit ya. Kok yang di pasnya juga di sini ya? Oh iya, saya di sini ya, jangan dekat. Oke, ini ya obat-obatnya ya. Ini banyak yang nggak masuk Indonesia ya. Nah, kemudian ini ya therapeutic advantages of selected NSAID ya, low cost, long history of safety ya. Kemudian jeleknya adalah upper GI disturbance uncommon ya. Paling jahat itu aspirin ya, asam asetil salisilat. Kemudian kalau ini ya di Nisa ini tidak ada antipiretiknya ya. Jadi untuk analgetik itu kalian harus ada pilihannya ya. Misalnya paracetamol dia bagus untuk antipiretik ya, baru anti nyeri, tapi tidak punya efek antiinflamasi. Ya, dia coba mod ya. Teman saya dokter THT barusan nemu jarum pentul yang berat gitu. Ya, jadi sih obatnya anak pesantren ya, jadi dia pas pakai hijab itu dimuat gitu, terus konsolnya ngageti blok gitu, kepala ya, dan benar-benar melintang gitu ya. Ada di Instagramnya dokter Andi Firmansyah itu konsolku pakai sapi, terus di repost ngaruh apa ya, adik kelasku yang dia selebgram, jadi aku repost di repost. Itu dokter di RSMS banyak yang selebgram ya, yang followernya banyak itu ya. Ada dokter Aisyah, terus dokter Dewi, dan itu mulai-mulai buka oke ya, saya boleh sekali. Kayak kemarin waktu ngantarin apa? Kemarin dia namanya kita RMO ya. Saya ngantarin RMO itu kan untuk dosen pendamping di suatu ruang tersendiri ya. Terus ada 4 orang tuh, kami ngumpul gitu, terus angkatan berapa dok? Gitu. Terus mereka bilang berapa? Masa ada angkatan 2017 juga? Saya angkatan berapa dok? Kira-kira bisa jawab aja. Terus itu saya nyambi kuliah S3. Itu sudah belajar S3 gitu. Terus mereka auto solid dan cek nama coba ya. Terus saya langsung WA dosennya di Unimus itu. Saya ada kamar kayak gitu monggo. Nah dosennya Unimus adalah mahasiswaku S3. Jadi yang lainnya, dosen-dosen lainnya kan ikut mahasiswa ya naik bis ya. Saya dijemput mobil. Sorry ya. Terus kemarinnya saya di rumah sebesar ya. Setidaknya sudah hijau besar. Ya, jadi itulah. Maaf ini saya di dokter siapa? Saya datang di ruang guru saya itu sudah ada kopi. Dok monggo kopi ya. Ada 3 mahasiswa S3 di Unimus ya. Terus, jadi saya kan nggak bisa nonton, ya nggak bisa nonton lomba, malah di ruang itu malah mereka konsultasi, selalu ada tugas lah, ada job, oke tak apa-apa. Itu menyenangkan ya nonton cahaya lomba, kayak merasa pasal, gitu. Dan ternyata ada acara jalan-jalan itu saya kayak ikut deh, ngerti-ngerti orang foto misi aneh, dulu kan aku lah. Telur sama manis karena saya nggak ngerti mereka sebenarnya apa. Terus yang asin itu langsung dipegang si sang pasangan. Terus saya ini lucu banget. Dan ternyata aku kalau bimbingan kelas sama saya yang integrasi biasanya kalau kelasnya banyak ya sampai cuma 10 ya. Kalau integrasi cuma 2, 3 gitu. Saya bimbingannya dulu di kafe itu, depannya itu jadi kopi itu senang banget. Tapi saat ini lagi diwai ya, saya belajar apa ya? Kita cari tempat. Oke, kalau kalian besok milih blog 74 itu milih Humaniora itu ya isinya jajan dan tampilan. Kalau perempuan sering jajan di mana? Ya. Kuliahnya menyenangkan karena kuliahnya ada by project. Hobimu apa? Masak dong. Hobinya apa? Bikin apa tuh clay gitu. Ya udah, bikinlah itu. Masak bikin makanan berisi. Di sini anak ya. Tapi kami hanya menerima murid yang sedikit. Kok bodoh saya jadi murid enggak? Saya nggak ngerti ininya. Dulu pertama kali yang dapat cuma 10, nggak ada 10 deh. Cewek-cewek gitu. Jadinya masak, bikin kue, bikin apa, terus jadi proyek presentasi gitu.
menyenangkan. Oke, ini ya, tolong ini dipahami ya. Ada propionic acidnya, toxicity and the acceptance in some patient. Ya, kemudian ini celecoxib potential for increasing myocardial infarct and stroke. Nah, ini celecoxib itu juga sempat menghebohkan karena dia digadang-gadang waktu itu efikasinya bagus dalam mengurangi nyeri, tapi kadar efek sampingnya terhadap kita bagus. Tapi ternyata kalau penggunaannya lama, itu ternyata dia malah bisa menimbulkan myocardial infarct. Ya, jadi memang untuk armadillo itu tidak boleh digunakan dalam jangka lama. Ya, kalau mau digunakan dalam jangka lama harus banyak monitoringnya, harus dicek terus ya, gitu. Oke, tapi dia less irritation dan aspirin, less loh ya, tapi tetap ada. Ya. Oke, ini atas efeknya paling banyak adalah gastrointestinal ya. CNS itu central nervous system ya. Ini apa saja yang kayak gini nggak keluar karena terlalu gampang dan terlalu umum ya, nggak, tidak spesifik. Mekanisme aksi pasti keluar, tapi sinapso mekanisme aksi. Saya cuma ngasih soal 10 satu pertemuan buat dipilih orang. Karena soalnya 100 loh. Dosenku yang ngajar di blog ini berapa? Hah? Jumlah padu. Saya ini sak dosen itu mengumpulkan 10 soal. Kan tidak mungkin yang 240 dipilih semua. Tapi kan ada ujian repetisi juga. Ya, sementara blog itu biasanya akan untuk ujian apa? Dia akan bikin soal untuk reguler, ujian PNJ 1 dan PNJ 2. Jadi ada paketannya. Tapi dari 10 soal itu bosin ditulis tekan satu-satunya soal dan itu pasti. Oke. Nah ini Salicilla. Nah kemudian ini ya COX-2 tadi ya, efeknya sama, tapi efek sampingnya yang lebih minimal ya. Inhibit COX-2 mediated prostacyclin synthesis endovascular endothelium, celecoxib, meloxicam, ada coxib yang lain ya, rovecoxib ya, etoricoxib dan lain-lain. Nah, ini more selective ya, fewer endoscopic ulcer. Jadi kalau kita mau ngomong bahwa ini lebih bagus dalam mencegah iritasi lambung, itu tidak cuma ngomong, tapi kita lihat secara objektif. Dengan cara apa? Di endoskopi. Ulcernya di mana? Diameternya kecil atau diameternya bertambah. Namanya endoskopi healing rate. Ya. Saya pernah menelaah obat baru yang masuk ke Indonesia itu salah satu indikasinya untuk mengurangi gastric ulcer, duodenal ulcer akibat aspirin, penggunaan aspirin dalam jangka lama. Ya. Jadi kalau ada obat baru yang masuk ke Indonesia, itu modelnya adalah sebelum mereka mendapatkan nomor izin edar, itu dokumennya disubmit dulu ke Badan POM. Ya. Dokumennya itu PDF, ya. Dari uji praklinik, uji klinik tahap 1, 2, 3 ya. Uji prakliniknya macam-macam, ya soal coba sel dan sebarang karir ya. Itu kalau di-print bolak-balik itu sadus, udah darah berkuandel ya. Satu PDF itu 10.000 halaman. Ada PDF memang ya. Nanti kalau Pak Sak tunjukin di bimbingan tiga program ya. Saya diberi waktu 1 bulan untuk menelaah dokumen tersebut ya. Saya sebagai evaluator, lalu setelah saya di rapat komite nasional obat di Badan POM itu saya presentasi pakai PowerPoint gitu bla. Lalu dari akademisi dan para ahlinya dari klinisi ya. Kalau akan diskusi obat ini masuk nggak sih, data-datanya layak untuk masuk ke Indonesia atau ke obat ini. Biasanya yang dikasih lolos, tapi yang jadi perhatian seringnya adalah safety-nya. Biasanya efek sampingnya yang jadi perhatian yang itu pilih tidak lolos, gitu. Nah, untuk obat ini ya, Celecoxib itu pernah menjadi perhatian karena dia penggunaannya lama. Yang pertama kali coxib inhibitor itu dia terus keluar ya, penggunaannya masif, ternyata dalam penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan myocardial infarct. Lalu waktu itu di dalam obat ini ditarik tidak ya, masih digunakan tapi dengan peringatan bahwa kontraindikasi itu apa penggunaannya harus dengan perlu perhatian yang itu ya. Nah itu namanya uji klinik tahap 4 atau post marketing
beredar ya di masyarakat luas, lalu bisa diberikan apakah itu ditarik ataupun diberi peringatan. Ya, labelnya, etiket obatnya harus diganti. Ya. Oke. Nah, ini meloxicam ya, low therapeutic dosage gini ya. Kemudian fewer clinical GI symptom-nya dibanding piroxicam, diclofenac dan naproxen ya. Ini adalah obat-obat untuk sendi ya. Nah, obat-obat untuk sendi ini biasanya manis-manis kalau pas baksos ya. Pas baksos ketemu mbah-mbah itu terus dok ini boyok kula niku kok mboten mari-mari ya kok piroxicam seneng banget. Ya. Oke, piroxicam tapi nek baksos biasanya jarang ada selekoksin. Larang kalau berarti ya. Kita kasih yang diclofenac ya ini. Jadi kalau misalnya di dalam soal nanti ada kasus ya, kemudian kalian suruh pilih, nanti pilihlah sesuai dengan simptomnya. Ya, misalnya kayak paracetamol dia bagus untuk antipiretik ya. Kalau ibuprofen dia ada antipiretiknya, tapi juga dia ada antiinflamasinya. Kalau paracetamol tidak ada efek antiinflamasi. Ya. Kemudian kalau untuk radang sendi ini bagus piroxicam, diclofenac, naproxen ya, ataupun yang golongan koksin. Jadi harus pilih. Jadi nanti ada soal lalu kalian pilih obatnya apa yang paling cocok, gitu ya. Oke. Nah, ini obat-obatnya ya. Diclofenac, kemudian ini bisa diberikan dengan omeprazole karena apa? Untuk mencegah recurrent bleeding. Ya. Oke. Kemudian diflusinal ini tidak ada di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia ada gambarnya ini. Ya. Kemudian ibuprofen ini banyak digunakan di Indonesia. Ya mungkin kalian pernah mengkonsumsinya. Tahu ya? Contohnya apa? Nama generik logonya. Ya misalnya ya. Oke. Nah, ibuprofen ini oral ibuprofen is often prescribed in lower doses. Sediaannya 400 mg. Ayo semester 3 resepnya. Resepnya P. R ibuprofen miligram 400 atau ibuprofen tab miligram 400 atau ibuprofen miligram 400 tak boleh berdoa. Nomor 10 S berapa? 3 di tab 1 di Romawi S PRN ya jangan lupa ya itu PRN. Misalnya kita berikan 3 kali 1 berarti 400 kali 3 berarti 1200 ya. Nah ternyata kalau misalnya dia diberikan sampai 2400 itu ekuivalen untuk 4 gram aspirin dalam hal antiinflamasinya ya. Oke, jadi ibuprofen dia ada efek antipiretiknya tapi ada efek inflamasinya juga. Kalau paracetamol tidak ada ya. Dan untuk paracetamol dan ibuprofen itu dalam hal pendarahan lambung, iritasi lambung lebih aman yang paracetamol ya, itu. Oke, ada topical preparation juga ya. Saya sampai jam sampai yang 10.30 ya cukup teman-teman. Saya ini masih bimbingan S2 di sini. Oke, pemberiannya terus implementasi tidak ada di Indonesia ya. Piroxicam ya, favorit eyang ya. Ini untuk boyok, kecukupan dan segala macam ya. Tapi ini increase incision of peptic ulcer dan bleeding ya. Kemudian ketoprofen ini ada juga di Indonesia, bentuknya tablet dan injeksi ya. Kemudian ini nabumeton ya. Ini ada di Indonesia, Goflex ini harganya larang banget ya. 6 tablet ini kalau nggak salah 80.000, lebih mahal daripada Poxit ya. Dan daripada Tukiki yang mending tuku Poxit ya. Oke. Kemudian naproxen ini ada di Indonesia dan cuma ini tok ya. Bisa untuk rematik juga ya. Oxaproxen tidak ada di Indonesia, Sulida juga tidak ada. Nah sekarang soalnya ya, in which one of the following condition would
aspirin be contraindicated. Myalgia, fever, peptic ulcer, rheumatoid arthritis atau unstable angina. A, B, C, D, E. C ya, peptic ulcer ya. Kemudian aspirin itu dia juga punya efek yang lain ya. Aspirin itu kan dosisnya 500 mg, tapi dia bisa diberikan untuk pencegahan jantung koroner karena dia efeknya adalah bleeding dan mencegah agregasi trombosit. Penggunaannya tiap hari tapi dosisnya lebih kecil 375 mg. Nanti cari ya. Itu ya, termasuk antiplatelet ya, untuk mencegah stroke, mencegah penyakit jantung koroner ya gitu. Ini di PPT ada mas, gak usah foto kan soalnya nanti bukan ini atau kamu foto saya udah foto nggak baru memori. Oke. Ya, jadi untuk akhirnya sebetulnya untuk unstable angina bisa, untuk fever bisa, yang dia bisa, RA juga bisa, tapi dia malah tidak boleh untuk peptic ulcer ya gitu. Yang kedua, an 8-year-old girl has a fever and masturbates from a presumptive viral infection. Viral infection, jadi tidak perlu menggunakan antibiotik ya. Which one of the following drugs would be most appropriate to treat her symptom? Halo, ini umurnya 8 tahun, kita kasih apa? A, B, C, D, E. Halo, karena pemuda, jangan lupa pemuda, kenapa kalian acetaminophen tuh sama apa? Acetaminophen itu apa? paracetamol. Iya, maksudnya kalau di Indonesia kita belinya apa? Paracetamol. Jadi kalau misalnya nggak ada ya dok, terus nanti kasih paracetamol, mana acetaminophen ya bodoh, ya gitu. Which one of the following statement concerning COX inhibitor is correct? Sekarang nggak boleh hasil apa kayak gini, pertanyaan kayak gini. Kita pilih yang paling panjang. Itu kayak zaman SD ya loh. Naik ujian ulangan PPKN. Sekarang apa namanya PPKN? Naik zaman itu PMP. PMP ini pendidikan moral Pancasila. Terus yuk ganti PPKN. Nah, kan saya pikirnya sih paling gawat ya kan? Kalau masih pilih benar itu nggak sih kalau kalian nggak mudah? Ya. Kalau sekarang kan ujiannya kan ujian blok itu kan pakai komputer ya. Apakah masih sempat pakai soal? Kalau zaman saya dulu itu yang mau masuk itu dikasih kertas kecil gitu. Terus nanti kalau nulis soal bagiannya jadi gitu. Masih kayak gitu. Terus siapa ya? Soalnya nih ngambil kertas itu diseneni. Konangan ada buktinya, ketik. Kan itu zaman saya sudah gitu ya, jadi saya pernah jadi mahasiswa, kan sekarang belum pernah jadi dosen. Jadi kalau ada yang contohan itu kami itu sudah tahu bawahnya itu harus berbeda. Nih, terus sudah tahu karena gerak-gerik itu sangat mencurigakan. Tapi kalau CBD itu sebetulnya kan jejer-jejer ya. Emang bisa juga kalau CBD itu gimana sih? Tapi kata Raisa karena nomornya beda-beda loh. Sebelahku sama ini kan nek zaman dulu kan nomor 12 itu berarti nomor 12 tuh kayak TK. Kalau sekarang nggak bisa. Itu kok boleh datang dari mana? Tadi dari kamar mandi dokter. Oh, kok berjuang? Oke, sekarang ini adalah DMARS ya. Rheumatoid arthritis itu apa? Ini obat penyakitnya autoimun ya. Jadi mari ya. Jadi kalau pas baru buka rumah ya baik-baik aja ya. Kalau pas rumah itu menderita dan sakit sekali. Menurutku ada yang sakit di desa ya. Omanya apik banget, duitnya akeh, mobilnya akeh, ini lororera. Batasan ya, mekanismenya gimana? Kemudian azathioprine ini ada di Indonesia.
Kemudian ini untuk APSL itu ya, lupus, biasa disease, bocor dewe ya. Kemudian hidrokloroquin itu sebetulnya hidrokloroquin untuk malaria ya. Kemudian ini dipakai untuk artritis juga. Siklofosfamin ya. Untuk apa? Kemudian ada siklosporin yang ada di Indonesia, levlunomid ada di Indonesia juga. Yang dipelajari harusnya adalah mekanisme aksinya ya. Methotrexate ini juga untuk obat kanker. Obatnya memang karena itu sebetulnya obat kanker yang jarang digunakan ya. Ini mycophenolate mofetil ya. Kemudian rituximab ini juga untuk obat kanker sebetulnya, tapi dipakai juga untuk rheumatoid arthritis. Sulfasalazine ada di Indonesia juga ya. Kemudian tocilizumab ya, tocilizumab ya, mekanisme aksinya seperti apa ya. Kemudian TNF-alpha ini biasanya kalau S3 dia ngambilnya obat-obat ini terus dicek, namanya dicek bimolnya ya. Kemudian ada interleukin inhibitor ya, namanya sulit-sulit. Ada yang ngomong gitu ya, glukokortikoidrat tadi ya, kortikosteroid. Kemudian acetaminophen kalian sudah tahu. Dosis acetaminophen maksimal berapa dalam sehari? Berapa? Paling banyak yang itu coba di depan ayo. Tidak boleh lebih dari 4 gram ya, karena lebih kan 500 mg 3 kali 1 ml ya, berarti 1200 bisa diberikan tiap 4 jam. Berarti misalnya 500 kali tiap 4 jam berarti 500 kali 6 yang maksimal berarti 3 gram. Jadi tidak perlu lebih dari 4 gram. Kan aturannya adalah paracetamol itu diberikan jika perlu, bisa diulang per 4 jam ya enggak. Jadi kalau kamu misalnya ngasih paracetamol ke pasien itu kan Indonesia lainnya 3 kali 1, 3 jadi tahap 1 ya. Tapi ternyata dia sebelumnya itu sudah boleh, tapi harus minimal 4 jam. Jadi nggak boleh kalau 2 jam terus naik lagi panasnya, kok pasti nggak boleh ya. Nanti bisa hepatotoksik ya. Ketorolak ya, ada ketorolak tramadol ini biasanya obat sakti kalau misalnya kayak DD, kolit gitu ya, nyeri yang sangat ya, kita pasti injeksi ketorolak atau tramadol ya. Ini adalah yang ada di Fornas Laboratorium Nasional asam membenama ibuprofen ya. Nah ini untuk yang injeksi ini digunakan untuk anestetik perioperatif ya. Kemudian ketoprofen ya untuk nyeri sedang sampai berat ya. Nyeri itu ada macam-macam, nanti tak kasih yang untuk kebidanan ya. Jadi nyeri itu ada yang ringan dan akut, ada yang ringan menahun, ada yang sedang akut, ada yang sedang menahun ya. Ada yang berat juga ya. Misalnya nyeri ringannya apa? Sambung disakiti si dia, sakit gigi ya. Kalau sedang itu misalnya apa? Kolik ya, ngantuk. Kamu tidur nggak apa-apa, namanya ngantuk manusia. Ada yang nyeri berat tuh misalnya daripada kanker ya, itu ya kita bisa berikan injeksi atau bahkan bisa opioid ya. Yang almarhum papa saya itu meninggalnya kan CA hepar ya, hepatoselular karsinoma itu dia tidak pernah mengeluh sakit, ternyata obatnya itu morfin ya, sampai dikasih morfin ya. Dan itu cepat banget, dari terdiagnosis pertama kali sampai meninggal itu cuma 1,5 bulan, cepat banget dan tidak ada keluhan sama sekali sebelumnya. Jadi keluarnya boleh pegel terus di USG karena kami ngira itu batu ginjal, kira ada batu ginjal. Terus pas di USG dokter ngaduk, dok ini ada nodul di depan. Wes, kakak saya neurolog dan diskusi sih, itu sudah cepat banget ya. Jadi belum sempat tindakan ya, ada. Dan meninggalnya itu tepat saat mama saya meninggal. Jadi mama meninggal 30 April 2023, papa meninggalnya 26 April 2020, pas tahun. Jadi cepat banget. Papa udah 79 sih. Saya anak paling kecil. Oke. Di ya sudah diobati macam-macam, tetap ini obatnya nanti
di mana. Jadi sama keluarnya goyai pegel ya. Terus dari Kalimantan dia ke PKU, kakak saya di sana, kakak saya di Uro, dicek sampai CT scan dan macam-macam. Terus nggak ketemunya malah di USG itu ada kayak masa di ususnya, dileus kan, dipotong ususnya, diberikan anus di luar ya, di stoma, kolostomi. Ternyata saat buka perutnya itu ketahuan kalau di apa namanya ductus itu ada massa. Jadi dugaannya kolangiokarsinoma. Ternyata itu juga kembar. Tapi bukan dari depan, bukan dari. Jadi sampai meninggal nggak ketahuan tumor perinealnya di mana. Jadi kanker itu mereka. Jadi kan yang boyoknya pegel itu kan sudah nempel ke tulang belakang kayak almarhum bapak saya itu juga gitu. Jadi kalau kalian punya, maksudnya misalnya dikelui seseorang yang keluhan itu sebetulnya sederhana, tapi kok terus-terusan itu perlu ya. Itu bapak saya itu juga kejunya itu juga nggak lama gitu loh. Maksudnya begitu keju ya langsung kami bawa ke rumah sakit di USG, ternyata habisnya baik. Dan sebelumnya nggak ada keluhan gangguan pencernaan. Itu kan biasanya kalau ada hepar kan kayak gitu nggak sama sekali. Ya, jadi kalian harus aware ya. Ini sekarang banyak, kalau lihat ini enggak, medsos itu banyak yang anak muda-muda dan dia udah gagal ginjal, cilik-cilik itu nggak ada di toko-toko yang dia mendoakan. Jadi dia itu sering ke RSCM terus dongo, ikutnya kayak grup cilik-cilik gagal ginjal dulu. Jadi ternyata nggak pernah minum air putih, minumnya itu yang berwarna kemasan itu ternyata jahat. Nah anak saya itu sekarang udah mulai dek mau yang ini, enggak mama itu kan langsung dia cek gulanya. Kalau minumnya segini mah, sama, sama. Aku nanti kalau habis makan yang manis tuh dia terus bingung mau lari. Oh boleh kok orang ketularan apa ya? Ya ampun, ibunya juga lari tapi lari dari kenyataan. Enggak gitu. Oke, ini ya obat-obatnya. Bedanya yang ini sama ini adalah ini bisa di klinik atau di dokter keluarga atau di puskesmas. Yang ini di rumah sakit saja. Jadi injeksi hanya di rumah sakit ya. Oke, terus ini ada quote-nya ya, misalnya ketorang untuk nyeri sedang sampai berat ya, kemudian hanya untuk nyeri akut pasca operasi. Untuk yang injeksi, kalau yang tablet sama tempered boleh. Paracetamol. Untuk yang infus ini hanya di ruang perawatan intensif ya. Celecoxib itu masuk di Fornas ya. Dan kalian kalau mau cari obat di Indonesia atau enggak, turun di cek.com.go.id itu ada sembarang karir obat, kosmetik, skincare, bisa boleh di kono. Nah ini celecoxib, tapi kalau di Badan POM mungkin nulisnya nggak S ya. Maksudnya celecoxib itu aneh banget sih, kenapa sih harus S gitu ya? Jadi kalau dok ini nggak ada celecoxib di Fornas, oh no, ini tulisannya S, aneh kan? Ya, paracetamol kan pakai S ya, mereka kan paracetamol ya kan? Ya memang seperti itu. Jadi jangan menyerah kalau nggak ada, jangan-jangan tulisnya salah. Celecoxib hanya untuk pasien yang sebelumnya menggunakan NSAID konvensional, jadi dipakai air biasa yang kopsuan ya, ternyata nggak bisa ya. Kemudian ini yang gold ya, ini ada kokisin untuk obat gold yang akut. Kemudian yang keras itu allopurinol dan febusostat ya. Masuk di dalam Fornas ya, allopurinol ya, tidak diberikan saat nyeri akut. Allopurinol hanya untuk wilayah yang kronis ya. Yang akut adalah kokisin ya. Kemudian febusostat ini jika alergi allopurinol ya, dan diresepkan di rumah sakit harus oleh internis ya. Dokter umum tidak bisa ya. Saya nggak bisa resep. Probenesin juga bisa. Ada suara-suara ya. Oke, kokisin ini ya, mekanismenya bagaimana ya. Kemudian indometasin ya, jadi jarang digunakan, sekarang di Indonesia sudah ada. Kemudian ini probenesin sulfitrazon, allopurinol diberikan malam hari. Kenapa? Karena metabolisme asam urat terjadi di malam hari. Ini nggak ada di sini ya. Konek untuk soalnya, febusostat ya. Ini ada sedianya obat baru ya, harus diresepkan oleh dokter penyakit dalam ya. Kemudian febronikase obat baru juga, tapi judulnya belum selesai ya. Ini saya ambil dari sini.
question ada yang mau tanya? Salah semua. Halo. Saya belum bikin soalnya, jadi saya nggak ngerti, cuman ya saya omongkan biasanya keluar. Kayak kemarin kan 301 kan saya kuliah kan keluar kan disimpulkan. Tapi kan yang soal bisa ngerjain lo ya, simulasi kan dunia toh. Oke, dan lumayan lah ya, minimal soal itu udah bisa ngerjain. Soalnya kan bisa dikit ya, saya gampang malah sedikit. Saya kira soal itu aku sudah bisa menjelaskan. Oke, question? Gak ada. Oke, saya kira kuliah hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Bisa sarapan masih jam 10 juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya ya. Ambil aja lah. Nanti ngelanjutin ini.